Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai wawasan Nusantara. Namun sebelum masuk ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Next. Yang pertama saya Isti Hanifah dengan NIM 044. Selesai. Gak bisa. Gak bisa dipencet. Ya udah buka dulu ininya. Kenapa sih? Saya Riz Maulia dengan NIM 043. Saya Eren Skainila dengan NIM 037. Saya Naila Nurnazwa dengan NIM 052. Saya Raha Bernal Banteruan dengan NIM 054. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu dibagi menjadi terdiri dari dua kata yaitu wawasan dan Nusantara. Untuk kata wawasan ini berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang artinya melihat atau memandang. Secara istilah wawasan artinya suatu cara pandang pengetahuan atau pemahaman terhadap suatu hal. Sedangkan Nusantara ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Nusa, berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti di antara atau sekitar. Secara istilah, Nusantara yaitu wilayah kepulauan yang membentang di sekitar dan di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian, untuk pengertian wawasan Nusantara sendiri yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Next. Kemudian untuk latar belakang wawasan Nusantara, yang pertama itu dari kolonialisme Belanda. Jadi pada awalnya ketentuan hukum di Indonesia itu mengikuti warisan kolonial Belanda yang mengakui batas laut teritorial hanya sejauh 3 mil atau sekitar 5,6 km laut dari garis pantai. Ketentuan ini kemudian membuat pulau-pulau di Indonesia secara hukum tampak terpisah oleh laut internasional, sehingga secara geopolitik melemahkan integrasi nasional. Kemudian pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Perdana Menteri Insinyur Juanda menyatakan bahwa laut di antara dan sekitar pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini menetapkan laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut atau sekitar 22,2 km dari garis dasar kepulauan. Dengan ini, laut di antara pulau-pulau Indonesia diakui sebagai milik Indonesia, bukan lagi laut bebas. Deklarasi ini menjadi klaim bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan diakui melalui Konvensi PBB tentang hukum laut. Kemudian asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memuat nilai-nilai dan asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Nilai dan asas ini mengikat semua warga negara dan penyelenggara negara untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang harmonis dan berkesinambungan. Ini tiga aspek sama di asas wawasan Nusantara. Itu ada asas kewilayahan, menekankan bahwa seluruh Indonesia adalah bisa dipisahkan. Kemudian ada kebijakan nasional harus berlandaskan kepentingan nasional dan bukan kepentingan daerah, golongan, atau individu semata. Kemudian ada asas persamaan tujuan, segala usaha dan perjuangan bangsa Indonesia diarahkan pada tercapaian tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Next. Kemudian ada nilai-nilai wawasan Nusantara. Itu ada kemanusiaan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap warga negara. Kemudian ada persatuan, menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian ada kesetaraan atau keadilan, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Next.
Kemudian yang keempat ada nilai kebinekaan, menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan bangsa bukan sebagai perpecahan. Kemudian ada nasionalisme, cinta tanah air yang ditunjukkan dengan menjaga keutuhan NKRI dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan pemerintahan dan kehidupan sosial politik. Dan yang terakhir ada ketahanan nasional, menumbuhkan sikap waspada terhadap ancaman yang dapat merusak persatuan dan keutuhan bangsa. Dulu guys, dulu. Bentar. Udah mulai lagi. Kemudian Selanjutnya masuk ke fungsi dan juga tujuan wawasan Nusantara. Fungsinya itu ada 4. Pertama, sebagai wawasan pembangunan, yaitu yang di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kedua, sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu mendorong persatuan di tengah keberagaman untuk memperkuat daya tahan bangsa terhadap ancaman internal maupun eksternal. Ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yaitu menjadi landasan menjaga kedaulatan seluruh wilayah NKRI dengan melibatkan peran serta seluruh elemen bangsa kewilayahan NKRI secara sah dan dorong pengelolaan wilayah serta sumber daya secara bijak. Next. Selanjutnya kawasan Nusantara. Tujuan ini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan internal dan juga tujuan eksternal. Tujuan internal ada 4, yaitu pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan. Kedua, mendorong masyarakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bela negara dan tanggung jawab menjaga NKRI. Dan terakhir, menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dengan menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi aktif seluruh rakyat. Next. Kedua, ada tujuan eksternal. Ada 4 juga. Pertama, memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dan menjamin keamanan wilayah dari ancaman luar. Kedua, membangun citra Indonesia sebagai bangsa yang kuat, bersatu, dan berdaulat di mata dunia. Ketiga, menjaga dasar dalam hubungan luar negeri yang menghormati kedaulatan bangsa lain dan menjunjung perdamaian dunia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan bangsa bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri nasional. Selanjutnya ada manfaat wawasan Nusantara, ada 3, yaitu pertama, pengokohan persatuan dan kesatuan, mempererat hubungan antar daerah dan masyarakat. Lalu penguatan ketahanan nasional yang menjaga Indonesia dari ancaman luar, baik fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir, pewujudan cita-cita bangsa, mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, ada peran wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Yang pertama ada penguatan identitas nasional. Wawasan Nusantara menjadi landasan untuk mengarungi arus globalisasi sekaligus melestarikan kearifan lokal. Yang kedua, peran di kancah internasional. Wawasan Nusantara memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan stabil di kancah internasional. Kemudian ada implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama dalam kehidupan politik, menjamin hak dan kewajiban warga negara secara adil, mengedepankan demokrasi Pancasila, menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa. Yang kedua ada dalam kehidupan ekonomi, menghindari kesenjangan antar daerah, mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menjamin pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah. Terus yang ketiga ada dalam kehidupan sosial budaya, menghargai perbedaan budaya, suku dan agama, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati, menjaga dan melestarikan budaya nasional.
Terus yang terakhir, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, meningkatkan semangat bela negara, memperkuat sistem pertahanan yang berbasis rakyat semesta, menjaga stabilitas nasional dan ancaman luar dan dalam, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Pandangan ini sangat penting untuk dapat menangkal tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan dalam rangka melaksanakan pembangunan bangsa, baik datang dari dalam maupun luar negeri, langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan ancaman dalam wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu ada tantangan internal. Yang pertama adanya keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan tantangan bagi bangsa tersebut. Lalu kedua ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Ketiga yaitu kriminalitas dan narkoba yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara. Keempat yaitu kurangnya pemahaman budaya yang menyebabkan lunturnya budaya lokal bagi generasi selanjutnya. Next yaitu ada ancaman eksternal. Di sini terdapat 4 ancaman. Yang pertama yaitu globalisasi yang membawa pengaruh ideologi budaya dan ekonomi asing dan berpotensi menggeser nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Kedua yaitu ada disinformasi dan hoax, yaitu dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan berita palsu dan memicu konflik sosial. Ketiga yaitu individualisme dan materialisme. Keempat, adanya ancaman militer dari negara lain yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Next. Terakhir yaitu ada kesimpulan dari kelompok kami, yaitu masyarakat Indonesia mengandalkan wawasan Nusantara untuk menegakkan kemajuan internasional, menjaga kedaulatan, dan menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan internasional. Dan pentingnya setiap warga negara memahami dan menghargai wawasan Nusantara guna mewujudkan cita-cita negara yang bersatu, berkeadilan, dan makmur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.